Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang kembali di pelatihan mendapatkan sifat-sifat untuk pengembangan kepribadian. Di video sebelumnya, kita telah membahas 3 dari 5 tahapan perubahan karakteristik dan kepribadian, yaitu prakontemplasi, kontemplasi, dan persiapan. Nah, di video bagian kedua ini kita akan melanjutkan 2 tahap berikutnya, yaitu tahap tindakan dan tahap penguatan. Tahap tindakan merupakan tahap keempat dari 5 tahapan perubahan karakteristik dan kepribadian. Pada tahap tindakan, seseorang sudah melakukan beberapa tindakan nyata yang dapat diamati untuk berubah. Tindakan nyata ini masih akan terus-menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Untuk melihat contoh tahap tindakan, mari kita kembali ke kisah Pak Rino. Setelah Pak Rino menyadari bahwa perilakunya harus diubah, salah seorang guru mengajarkan Pak Rino cara meredakan emosi. Pak Rino mulai belajar untuk mengambil napas dan menghembuskan napas apabila ada siswa yang mulai menyulut emosinya. Pak Rino baru akan bertindak setelah menghitung sampai 10. Apabila ada siswa yang bertanya, Pak Rino juga akan mulai bertanya mengenai bagian apa yang tidak dipahami dan berusaha untuk mendengarkan para siswa secara keseluruhan. Pada situasi ini, Pak Rino sudah melakukan beberapa tindakan nyata yang dapat diamati untuk berubah dan terus mengembangkannya sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah tahap penguatan. Pada tahap ini, usaha yang dilakukan agar memunculkan perubahan sudah diterapkan secara berulang kali. Usaha yang dilakukan cenderung bersifat permanen dan perlahan-lahan menjadi suatu kebiasaan baru atau habituasi. Seseorang yang sudah mencapai tahap ini akan cenderung lebih percaya diri dalam menunjukkan usaha perubahannya. Apabila sudah mencapai tahap ini dengan benar, kecil kemungkinannya untuk kembali pada kebiasaan lama. Kembali ke kisah Pak Rino, setelah 1 semester berlangsung, Pak Rino mulai terbiasa untuk menanggapi pertanyaan para siswa dengan bertanya kesulitan spesifik apa yang dirasakan dan tidak menyela perkataan siswa. Pak Rino juga menanggapi pertanyaan para siswa dengan tanpa amarah yang meledak-ledak. Hal ini juga didukung oleh adanya peranan rekan kerja guru yang memahami permasalahan Pak Rino. Rekan guru tersebut memberi masukan mengenai pengendalian emosi saat berhadapan dengan siswa. Selain itu, rekan guru tersebut juga sering memberikan apresiasi kepada Pak Rino ketika berhasil menghadapi siswanya. Situasi tersebut menunjukkan Pak Rino berada di tahap penguatan, di mana dia menerapkan perubahan secara berulang yang pelan-pelan menjadi suatu kebiasaan yang bersifat permanen. Pak Rino telah dianggap berhasil mengadopsi suatu perilaku karena telah melalui 5 tahapan perubahan tersebut. Namun, pada situasi tertentu ada 2 tahapan perubahan karakter dan kepribadian lainnya yang mungkin terjadi, yaitu proses relapse atau kembali pada kebiasaan lama dan proses terminasi. Kedua proses ini dapat menjadi pertimbangan dalam proses perubahan karakter dan kepribadian, namun tidak termasuk tahapan utama perubahan karakteristik dan kepribadian. Mari kita bahas 2 kemungkinan tersebut. Tahap kembali pada kebiasaan lama atau relapse. Ada kemungkinan seseorang tidak berusaha untuk menahan godaan yang ada, sehingga ia pun kembali pada kebiasaan lamanya atau disebut sebagai relapse. Proses ini pun terjadi pada Pak Rino. Suatu ketika, Pak Rino merasa kelelahan karena telah mengajar dari pagi hingga siang hari. Di kelas terakhir yang ia ajar, terdapat seseorang siswa yang berkali-kali bertanya. Pada awalnya, Pak Rino menerapkan kebiasaan yang telah dibangun,
Tetapi karena siswanya tersebut masih belum dapat memahami penjelasan Pak Rino, dan Pak Rino merasa telah menanggapi siswa tersebut. Di situasi ini, Pak Rino sedang dalam tahap kembali pada kebiasaan lama atau relapse, di mana ada kemungkinan melakukan tindakan ataupun penguatan kembali pada kebiasaan lamanya karena sulit menahan godaan yang ada. Kemudian, ada kemungkinan terjadinya proses perubahan karakter dan kepribadian terminasi. Pada tahap ini, seseorang sudah memiliki keyakinan bahwa dirinya benar-benar sudah mampu untuk menunjukkan tindakan nyata yang menandakan adanya perubahan. Seseorang tidak akan kembali lagi ke titik awal apabila sudah mencapai tahap ini. Nah, di akhir kisah Pak Rino merasa dirinya sudah menjadi lebih sabar dalam menghadapi para siswa. Pak Rino tidak lagi memandang bahwa para siswa merupakan individu yang menyusahkan dan tidak tertib. Sekarang, Pak Rino terbiasa untuk lebih mendengarkan para siswanya terlebih dahulu apabila mereka merasa kesulitan. Di situasi ini, Pak Rino sudah mencapai tahap terminasi. Pak Rino sudah memiliki keyakinan untuk menunjukkan tindakan nyata yang menandakan adanya perubahan yang lebih baik. Nah, itulah akhir dari materi pelatihan mendapatkan sifat-sifat untuk pengembangan kepribadian. Dengan memahami 5 tahap perubahan untuk mengembangkan kepribadian dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas pengajaran dan pencapaian kompetensi lainnya. Terima kasih dan salam luar biasa.